Halo, saya Ibu Guru Lisda. Jumpa lagi di kelas virtual 3 Habakuk. Minggu ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Setelah belajar di subtema ini, Ibu Guru Lisda harap anak-anak mampu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup, memahami makna kebersamaan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, coba amati beberapa gambar yang akan Ibu Guru Lisda tunjukkan berikut ini. Menurut anak-anak, manakah yang merupakan makhluk hidup? Ya, tumbuhan dan burung. Kira-kira anak-anak tahu mengapa ya? Mari kita pelajari bersama. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama yaitu bernafas. Setiap makhluk hidup memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ikan bernapas menggunakan insang. Semut, capung, laba-laba, dan belalang termasuk dalam jenis serangga, dan mereka bernapas menggunakan trakea. Burung bernapas menggunakan kantong udara, sedangkan tumbuhan bernapas menggunakan stomata. Ini adalah gambar stomata ya anak-anak. Ciri yang kedua yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah tinggi dan ukuran berat badan. Sedangkan berkembang adalah meningkatnya kemampuan makhluk hidup. Misalnya, bayi yang berkembang sehingga bisa merangkak dan berdiri. Ciri yang ketiga, berkembang biak. Berkembang biak artinya menambah keturunan. Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Ibu akan mengandung dan melahirkan. Hewan, ada yang bertelur dan juga ada dengan cara melahirkan. Sedangkan tumbuhan berkembang biak dengan cara bertunas. Ciri yang keempat yaitu bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergerak setiap makhluk hidup berbeda-beda. Manusia berjalan dan berlari menggunakan kaki. Ikan menggunakan sirip untuk berenang di dalam air. Tumbuhan bergerak dengan mengikuti arah cahaya matahari. Ciri yang kelima, memerlukan makanan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman agar dapat bertahan hidup. Jika tidak, maka makhluk hidup akan mati. Ciri yang keenam, peka terhadap rangsangan. Rangsangan adalah sesuatu yang dapat memengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya, ketika melihat sinar matahari, maka kita akan menutup mata. Contoh yang lain yaitu tumbuhan putri malu akan membentuk daunnya saat kita sentuh. Dan contoh yang lain juga yaitu hewan kaki seribu akan menggulungkan tubuhnya saat kita sentuh sebagai bentuk pertahanan diri terhadap musuh. Nah anak-anak, Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup di bumi dengan keunikannya masing-masing, sehingga kita harus bersyukur untuk ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk hidup, kita saling membutuhkan. Sebagai manusia, kita membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk kita makan. Tumbuhan dan hewan membutuhkan kita untuk dirawat dan dijaga, sehingga kita memiliki tanggung jawab terhadap bumi yang sudah diciptakan.
anak-anak, sampai di sini dulu ya pembahasan materi kita hari ini. Ibu Guru Lisda harap anak-anak telah mengetahui apa saja ciri-ciri makhluk hidup dan memahami makna kebersamaan di dalam kebersamaan di lingkungan sekitar. Sampai jumpa di video belajar selanjutnya.